Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas presentasi mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nusaibah Al-Afifah dengan NIM 877864066. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Ilmu dengan tema pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam dunia pendidikan, pilar dapat diartikan sebagai fondasi atau penyangga utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Pilar-pilar tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menghasilkan individu yang beriman, berpengetahuan, berkarakter, kreatif, serta bertanggung jawab. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Melalui gagasan dan prinsip-prinsip pendidikannya, beliau meletakkan landasan yang kuat bagi sistem pendidikan nasional. Meskipun telah dikemukakan sejak lama, nilai-nilai yang diajarkan tetap relevan dan dapat menjadi acuan dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan di era digital seperti saat ini. Prinsip-prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sing tulodo, di depan memberi teladan. Artinya, guru memberi contoh dalam sikap, berperilaku, bermoral, dan beretika. Yang kedua, ing matio mangun karso, di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memotivasi peserta didik anak-anak kita. Yang ketiga, tut uri handayani, di belakang memberikan dorongan. Guru memberikan dukungan agar peserta didik berkembang secara mandiri dan bertanggung jawab. Di sini saya sudah membuat mind mapping tentang isu-isu kontemporer pendidikan nasional di era digital ini. Yang pertama, pembelajaran daring. Yang kedua, tantangan pembentukan karakter. Yang ketiga, rendahnya literasi digital. Dan yang keempat adalah peran guru. Mari kita belajari tentang pembelajaran daring pada era digital ini. Pembelajaran daring pada perkembangan teknologi menyebabkan pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Berbagai platform digital memungkinkan proses belajar berlangsung kapan saja dan di mana saja. Namun, masih terdapat masalah seperti kesenjangan akses internet, yang kedua keterbatasan perangkat, dan yang ketiga rendahnya kompetensi digital sebagian pendidik. Dalam perspektif ing matio mangun kerso, guru harus mampu membangun motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi yang kreatif dan interaktif, sehingga pembelajaran tetap bermakna walaupun dilakukan secara daring. Yang kedua yaitu rendahnya literasi digital. Pada era digital ini, kemudahan memperoleh informasi seringkali membuat peserta didik kesulitan membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Fenomena hoaks, plagiat, dan penyalahgunaan media sosial menjadi tantangan besar pada pendidikan saat ini. Prinsip ing ngarso sung tulodo menuntut guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Guru perlu menunjukkan sikap kritis terhadap informasi serta mengajarkan etika digital kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu karakter peserta didik. Pada era digital ini menghadirkan berbagai pengaruh budaya lokal yang dapat mempengaruhi perilaku peserta didik. Menurunnya sikap disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan kepedulian sosial menjadi isu yang banyak dibahas dalam pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan Tut Wuri Handayani, yaitu memberikan bimbingan dan penguatan karakter agar peserta didik mampu menggunakan teknologi secara bijak tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan budaya bangsa.
Yang keempat yaitu peran guru. Peran guru sangat penting pada era digital ini. Peran guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, karena peserta didik dapat memperoleh informasi itu dari internet. Guru lebih berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan motivator yang membantu peserta didik belajar dengan baik. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus menjadi teladan, membangun semangat belajar dan memberikan dorongan kepada peserta didik agar dapat berkembang secara mandiri. Tantangan yang dihadapi guru saat ini adalah menguasai teknologi dan membimbing peserta didik agar menggunakan teknologi secara bijak dan tanggung jawab. Yang keempat yaitu peran guru. Peran guru sangat penting pada era digital ini. Peran guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, karena peserta didik dapat memperoleh informasi itu dari internet. Guru lebih berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan motivator yang membantu peserta didik belajar dengan baik. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus menjadi teladan, membangun semangat belajar dan memberikan dorongan kepada peserta didik agar dapat berkembang secara mandiri. Tantangan yang dihadapi guru saat ini adalah menguasai teknologi dan membimbing peserta didik agar menggunakan teknologi secara bijak dan tanggung jawab.